Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kelompok 6 dari mata kuliah Agama Islam. Di sini kami akan membahas topik yang panas banget, tetapi sangat berdampak untuk masa depan kita, yaitu bahaya korupsi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Amro, selaku host pada acara podcast kali ini. Di sini saya tidak sendiri, terdapat beberapa narasumber atau teman-teman saya, yaitu diantaranya, boleh perkenalkan diri? Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmanatika sebagai narasumber satu. Saya Nabila hari ini yang kedua. Saya Akmal Khairullah sebagai narasumber ketiga. Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Halo. Baik, Kalau aku dari alhamdulillah. baik-baik banget. Oke, di sini kita akan mendengar topik korupsi nih. Pasti yang terlintas di otak kita itu jabat uang bermiliar-miliar atau rompi oren KPK. Nah, tapi sebenarnya gimana sih Islam itu memandang tindakan korupsi ini? Nah, mungkin kita mulai dari mbaknya dulu nih, gimana? Sederhana, korupsi itu menyalahgunakan jabatan, wewenang atau kepercayaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok doang. Jadi, bukan hanya soal mengambil uang dalam jumlah besar, tapi juga tindakan yang melanggar amanah demi kepentingan sendiri. Oke, berarti intinya itu merupakan penyalahgunaan kepercayaan ya? Iya, betul. Menurutmu kenapa sih korupsi ini masih sering terjadi? Mungkin Kalau menurut aku pribadi itu faktornya ada banyak. Yang pertama bisa jadi keserakahan, terus lemahnya si pengawasan atau kayak punya ngerasa kesempatan buat ngelakuin pelanggaran tanpa ketahuan. Nah kadang juga orang ini berpikir kayak semua orang itu melakukan hal yang sama, jadi dia tuh ngelakuin itu sebagai tindakan yang wajar. Gitu. padahal dampaknya besar banget ya. Iya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Mas? Dampak itu sangat besar. Yang pertama itu dirasakan oleh masyarakat karena kayak anggaran untuk pembangunan kayak jalan, terus misalkan yang kayak pemerintahan gitu, itu sangat sangat besar lah dampaknya lah. Oke, menarik nih. Kadang kita tuh merasa korupsi ini jauh dari kehidupan kita. Padahal sebenarnya nilai kejujuran juga dimulai dalam hal-hal kecil ya. Betul banget. Misalnya saat menjadi pengurus organisasi dan mengelola uang kas. Kita harus jujur dan amanah, atau saat mengerjakan tugas kuliah, kita tidak melakukan plagiarisme atau memasukkan data. Kebiasaan kecil seperti itu membantu integritas sebagai mahasiswa, terutama kayak seperti kita gitu. Nah, sebagai anak muda atau mahasiswa, apa yang kita lakukan untuk ikut mencegah tindakan korupsi ini? Kalau menurut aku pribadi kita harus bersikap jujur, ngebiasain sikap jujur, tanggung jawab sama menghargai aturan. Jadi jangan nganggap tindakan orang curang itu sebagai sesuatu yang sepele gitu. Karena nilainya itu harus udah kita tanam sejak sekarang gitu, supaya nantinya kita itu bisa memegang jabatan itu lebih amanah gitu. Itu setuju. Nah, gimana untuk peran masyarakat secara umumnya? Peran untuk masyarakat secara umum penting sih. Ini juga bisa mendukung budaya transparansi, ikut mengawasi pengguna fasilitas dan publik. Kita juga ikut terlibat dalam praktik yang melanggar aturan. Makin banyak orang yang tidak peduli, ya semakin semakin kecil juga ruang yang tidak korupsi. Oke, sebelum kita tutup nih, aku mau minta satu pesan singkat dari masing-masing teman-teman semuanya. Mulai dari narasumber satu mungkin. Menurut aku, kejujuran itu investasi jangka yang panjang. Sekecil apapun tindakan kita hari ini, itu bisa membentuk karakter di masa depan. Kalau dari aku sendiri itu jangan pernah menganggap si pelanggaran kecil itu jadi hal yang biasa gitu. Soalnya integritas itu dibangun dari kebiasaan sehari-hari. Kalau saya, korupsi itu merugikan banyak orang. Jangan korupsi ya. Mantap. Ikut berbagi pendapat hari ini. Dari obrolan kita bisa disimpulkan bahwa korupsi itu bukan hanya persoalan hukum ya, tapi juga persoalan integritas dan tanggung jawab. Mencegahnya bisa dimulai dari langkah-langkah sederhana dalam kehidupan sehari-hari yang sudah kita bahas tadi. Terima kasih juga untuk kalian yang sudah mendengarkan podcast kita pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya.